Jika Anda sedang galbay pada saat ini, pasti Anda ketakutan atau khawatir kalau HP Anda sedang disadap oleh pinjolnya. Bahkan, kadang-kadang Anda dapat teroran berupa WA atau email atau SMS dari debt collectornya yang mengatakan bahwa mereka bisa mengetahui atau memata-matai Anda lewat HP Anda. Mereka bisa pantau semua pergerakan Anda. Mereka bisa melacak keberadaan Anda dan bahkan semua data-data di HP Anda atau termasuk foto-foto galeri Anda, video-video. Pokoknya semua data yang ada di HP Anda, WA, SMS, percakapan-percakapan Anda dengan orang lain, apa saja yang Anda bicarakan, semuanya mereka bisa tahu. Semua mereka bisa akses. Seperti itulah ancaman yang kadang disampaikan oleh debt collectornya untuk meneror Anda, untuk menekan Anda dan menakut-nakuti Anda. Tapi sayangnya, biasanya chat seperti ini, kalimat-kalimat ancaman seperti ini sering sekali dikirim dengan memakai nomor HP baru, nomor HP yang tidak dikenal, atau nomor HP yang tidak terdaftar, sehingga nasabahnya tidak bisa melaporkan DC-nya. Karena DC-nya tidak pernah menyebut nama perusahaannya, tidak pernah menyebut namanya sendiri, bahkan inisialnya pun tidak pernah disebutkan oleh debt collectornya. Sehingga sulit sekali bagi seorang nasabah untuk melaporkan hal ini karena tidak ada buktinya. Seandainya debt collectornya sebutkan nama perusahaannya, maka tentu saja nasabahnya bisa melaporkan perusahaannya dan debt collectornya. Karena penyadapan itu sendiri sudah merupakan tindakan kriminal dan bisa diproses ke jalur hukum. Tapi karena para DC ini yang meneror ini tadi tidak pernah menyebutkan nama perusahaan mereka, maka ketika seorang nasabah atau Anda sebagai nasabahnya berniat untuk melaporkan mereka, tidak bisa diproses. Karena tidak ada bukti kalau yang melakukan teroran itu adalah mereka. Nah, masalah penyadapan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius bagi mereka yang galbay. Karena itu akan membuat si nasabahnya tidak nyaman, merasa dimata-matai, dan tentu saja nasabahnya merasa diawasi terus. Sehingga nasabahnya merasa was-was dan tidak nyaman, bahkan nasabahnya ketakutan. Tapi pertanyaannya, benarkah HP kita bisa disadap? Atau benarkah debt collector pinjolnya bisa melacak semua kegiatan kita atau apa saja yang kita perbincangkan di WA, di SMS, atau di HP kita, bahkan lewat telepon, bisa mereka akses semuanya? Kira-kira benar nggak apa yang dikatakan oleh debt collectornya kalau mereka bisa mengakses semua isi file di HP kita, bahkan melacak lokasi terkini kita, bahkan mereka tahu kegiatan yang sedang kita lakukan? Baik, inilah yang akan kita bahas di video kali ini dengan padat, singkat, dan jelas. Oleh karena itu, simak videonya dari awal sampai selesai dan jangan ada bagian yang di-skip supaya Anda tidak gagal paham. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, dimudahkan segala rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Ketika Anda menghadapi situasi atau kondisi seperti ini, pastikan dulu apa yang sedang kalian hadapi. Apakah yang sedang kalian hadapi atau yang sedang kalian pakai itu pinjol legal atau pinjol ilegal? Kemudian kalau pinjolnya pinjol legal, apakah pinjolnya itu e-commerce atau pay later? Itu penting untuk Anda cari tahu terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika Anda berurusan dengan yang namanya pinjol legal atau pinjol resmi OJK, maka sudah tentu mereka itu tidak boleh mengakses kontak Anda, galeri Anda, apalagi mereka menyadap handphone Anda. Karena OJK melarang semua pinjol untuk melakukan hal itu. Artinya, OJK tidak memperbolehkan hal itu dilakukan pinjol. Itu sudah melanggar undang-undang dan bisa diproses ke jalur hukum apabila debt collector pinjol resmi atau pinjol resmi melakukan hal itu. Nah, yang jadi masalah ketika Anda meminjol di e-commerce atau toko online seperti Akulaku, Shopee, dan lain-lain. Karena mereka ini merupakan pinjol-pinjol yang sudah ada e-commerce-nya atau toko online-nya.
Pada awalnya mereka ini adalah e-commerce atau toko online yang kemudian mengembangkan layanannya ke pinjol. Seperti Akulaku, Shopee. Nah, kalau kalian galbay di SPayLater atau S-Pinjam, mereka tentu saja bisa mengakses kontak kalian yang ada di HP. Karena memang ketika kita menginstal aplikasi ini dulu, kita mengizinkan hal itu untuk mereka akses. Nah, yang jadi dilemanya atau yang jadi permasalahannya adalah masalah aturan tadi, di mana OJK sebenarnya melarang pinjol mengakses kontak di HP si nasabahnya. Sementara ini kan bukan hanya pinjol aja, tapi dalam satu aplikasi ini ada juga yang namanya e-commerce-nya dan toko online-nya. Karena mereka ini awalnya itu berbentuk e-commerce atau toko online yang menawarkan pinjol juga di dalamnya. Nah, secara aturan e-commerce atau toko online ini mereka boleh mengakses nomor-nomor kontak kita. Sementara pinjol tidak boleh. Nah, ini yang jadi masalah ini ya. Ini mirip seperti kasus yang lagi ramai beberapa waktu lalu, yaitu di mana permasalahan TikTok ini adalah masalah aplikasi. Di mana ketika itu aplikasi TikTok nggak boleh digabung sama yang namanya aplikasi jualan. Jadi sosmed nggak boleh satu aplikasi dengan jualan. Nah, seharusnya ini juga begitu. Harusnya pinjol ini tidak boleh satu aplikasi dengan e-commerce atau toko online. Karena bahaya. Mereka bisa saling bertukar informasi atau bertukar data-data. Aturannya itu bertolak belakang. Pinjol nggak boleh akses data pribadi, data kontak, dan galeri si nasabahnya. Sementara di sisi lain, e-commerce atau toko online boleh mengakses kontak dan galeri. Harusnya aplikasi ini terpisah, supaya jangan jadi masalah yang mengakibatkan si nasabahnya yang meminjam di aplikasi seperti ini jadi merasa tidak nyaman dan was-was. Nah, kalau mengenai pinjol ilegal, itu sudah jelas ya, bahwa mereka sebenarnya nggak akan bisa mengakses kontak kita di HP kita kalau kita tidak memberi izin. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kalian mengakses atau mendownload aplikasi mereka itu, terkadang kan aplikasi ini Anda download dari tempat yang tidak resmi, dari Play Store, App Store, dan bahkan Anda menguploadnya melalui WA atau link yang dikirimkan lewat SMS atau email. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut mereka bisa susupi dengan semacam sistem penarik data atau alat penyedot data. Bahkan semacam alat penyadap yang bisa mereka sisipkan lewat aplikasi yang Anda download. Itu mereka pergunakan untuk menarik data-data Anda atau untuk mengambil data-data Anda. Atau bahkan kalian disuruh untuk menginstal aplikasinya lewat link tertentu yang mereka kirimkan ke Anda. Nah, itu tuh sebenarnya sangat bahaya. Perlu kalian pahami, ciri-ciri HP yang kemungkinan besar HP-nya kena sadap adalah HP kalian sering panas, tidak wajar ya. Seperti sedang menginstal atau mendownload suatu aplikasi berat. Padahal kalian tidak sedang menginstal atau mendownload suatu aplikasi. Atau pakai data kalian cepat habis. Padahal kalian jarang pakai. Kuota kalian itu terpakai terus. Kuota kalian itu kemakan banyak. Padahal kalian jarang memakainya. Berarti kalian harus perlu hati-hati. Karena ada kemungkinan aplikasi pinjolnya disisipi perangkat penyedot data. Nah, kalau ini terjadi, kalian perlu cek aplikasinya. Bila perlu, kalian langsung uninstall saja aplikasinya sebelum semua data-data kalian diambil dan dikirimin ke server mereka untuk mereka pakai, meneror dan menekan Anda. Bahkan mereka pakai untuk mengancam Anda dengan cara menyebarkan data Anda. Bahkan mungkin data-data Anda itu bisa mereka pakai untuk hal-hal yang merugikan Anda, seperti mereka pakai nanti untuk minjol di aplikasi lain dengan data-data Anda. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tiba-tiba saja ditagih di satu pinjol, padahal nggak pernah mengajukan dan tidak pernah minjam atau minjol di pinjol tersebut. Bahkan mereka tidak pernah ngasih data-data ke siapapun, tapi bisa ada tagihan di suatu pinjol atau di suatu aplikasi pinjaman online. Nah, saran saya,
Sebaiknya aplikasi-aplikasi ini langsung Anda uninstall dan HP Anda langsung Anda reset supaya data-data Anda tidak bisa lagi mereka sadap atau mereka ambil atau mereka tarik. Oke teman-teman, sekian dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.